Halo, selamat datang kembali di podcast Rak Suara ini. Kita akan memasuki kembali segmen ongkos atau obrolan ngekos di mana obrolan ini hadir dan muncul di sebuah kosan dan di obrolan juga tetap di kosan. Jadi temanya ya kok ongkos gitu. Buat yang belum tahu aja. Untuk sekarang mungkin dari bacaan yang sebelumnya saya baca jadi ada inspirasi bahwa orang-orang di sekeliling kita yang kuat itu belum tentu kuat karena pada dasarnya manusia itu ya makhluk sosial, tetap sekuat-kuatnya dia sendiri, sesuka-sukanya dia menyendiri, seintrovert-introvertnya orang untuk bisa keluar dari keramaian tetap harus ada orang lain untuk setidaknya mungkin kalau ada sebuah masalah yang mungkin belum bisa dipecahkan secara langsung ya dengan bercerita pada orang lain cukup untuk mengurangi volume masalah itu. Jadi buat kalian yang mungkin di sekelilingnya ada orang-orang seperti itu ataupun mungkin diri sendiri yang merasa dirinya sangat kuat, gue menghadapi masalah dengan sendiri gitu, persetan dengan orang-orang yang seperti peduli, bahkan malah sebaliknya gitu, tampaknya peduli tapi malah banget acuh gitu di belakang ya. Mungkin itu jadi sebuah alasan kalian tidak mau bercerita ataupun mencari orang-orang yang setidaknya bisa meredakan masalah yang kalian hadapi. Tapi gue menekankan bahwa lo gak sekuat itu gitu. Lo makhluk sosial, pada dasarnya tetap butuh orang lain. Seperti yang gue bilang tadi, seintrovert apapun. Maka dari buku yang gue baca sebelumnya tuh ada seorang karakter yang dia sangat periang, sangat sangat energi gitu, sangat sangat penuh dengan energi. Cuman pada akhirnya dia tetap sakit dan juga sampai dia meninggal dengan keadaan yang mungkin bahkan lebih parah gitu ketimbang kita melihat hanya sepintas, kita hanya melihat senyumannya aja, padahal di balik senyuman itu ya dia gak sekuat itu, ada banyak masalah, ada banyak problematik yang dia tutupi dengan keperiangannya itu. Makanya kita boleh mungkin memasang topeng di depan orang lain, tapi sebaiknya kita harus juga memiliki tempat yang bisa kita melepas topeng itu, karena capek gitu kalau berada di wajah yang tidak selaras dengan keadaan. Pasti akan di awal-awal ya mungkin gak apa-apa, baik-baik aja, tapi kedepannya akan menjadi sebuah tumpukan rasa yang nantinya juga membludak gitu. Makanya sekuat apapun kalian tetap harus ada orang yang bisa minimalnya buat bercerita lah, ataupun kalau gue pribadi ya lebih banyak menuangkan kepada tidak makhluk hidup atau mungkin intinya ya ada sebuah tempat untuk kita meluapkan sebuah rasa apapun itu gitu. Kalau sekarang mungkin kalian masih belum menemukan seseorang yang bisa, kalau kamu bercerita akan lega ya udah, hobi lain yang setidaknya bisa meluapkan rasa ya udah, itu bisa dijalanin untuk sementara, tapi tetap untuk sementara, karena ya balik lagi manusia tuh ya makhluk sosial. Sekuat apapun kita menahan emosi yang seharusnya dikeluarin, tapi kita mungkin ditahan dulu dengan hobi-hobi, dengan pekerjaan ataupun kesibukan lainnya, tetap harus kita buang secepat mungkin gitu. Kalau mengendap ya jadi nantinya mungkin jadi bom waktu ya, jadi bom waktu dan nggak tahu kita nantinya bakal meledak kapan.
dan nggak tahu juga apakah kita sudah siap dengan ledakan itu ataupun enggak. Yang pasti namanya bom waktu pasti sebatas kejutan dan bahkan lebih memperburuk keadaan kita. Maka dari itu ya ceritalah setidaknya. Mungkin kalau budaya di Jepang ya, kita kalau lihat budaya di Jepang, dia produktif, banyak sekali rutinitas dan kita banyak mencontoh lah dari masyarakat Jepang tersebut. Tapi angka kematian di sana karena bunuh diri juga banyak gitu. Yang awalnya stres di sana ya itu nggak ada buat pelampiasan rasa, nggak ada buat pelampiasan emosi, yang akhirnya ya mungkin bunuh diri aja gitu, bundir, tit, bundir gitu. Jadi mungkin kalau di sisi mungkin ini negatif ya, tapi kita bisa ngambil kebaikannya. Berbeda dengan masyarakat Indonesia gitu. Kalau Jepang kan stres bunuh diri. Kalau Indonesia tuh mungkin negatif tapi baik gitu. Kayak misalkan kita dimarahi bos, dia langsung pulang, langsung nge-tweet, ah bos goblok. Itu tuh mungkin negatif ya, tapi itu bisa meluapkan emosi gitu. Kalau Jepang kan ya udah memendam stres dan juga bunuh diri. Kalau Indonesia ya bisa meluapkan meskipun kurang baik gitu. Jadi sekuat-kuat apapun hidup menurut kalian kuat, gue yakin ada titik rapuh yang mesti ada orang untuk bisa menguatkan hal tersebut. Anjay, gitu tah. Mungkin itulah yang bisa disampaikan saat ini. Terima kasih yang udah mendengarkan, yang udah subscribe mengikuti. Semoga podcast ini panjang, tapi pasti panjang sih karena podcast ini hadir buat ya tadi gue bilang untuk meluapkan emosi, salah satu untuk meluapkan emosi. Jadi selamat mendengarkan dan juga mungkin ada relate-nya dikit ya, semoga. Terima kasih.